Media Amerika viralkan kartu merah Muhammad Ferrari. Beri sanjungan, pelatih Filipina yakin pemain muda Indonesia berkembang. Momen penting timnas Indonesia sepanjang turnamen, agenda skuad Garuda usai gagal di Piala AFF 2024. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Agenda timnas Indonesia usai gagal di Piala AFF 2024. Kenyataan yang harus diterima, timnas Indonesia harus rela gagal melaju dari fase grup Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024, yakni setelah mengalami kekalahan 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam. Hasil ini pun membuat Garuda yang turun dengan mayoritas pemain U22 gagal keluar grup untuk kali pertama di era pelatih Sintayong. Karena masih kita ingat sebelumnya, Sintayong telah berhasil mengantarkan Merah Putih ke partai final Piala AFF 2020 dan kemudian mencapai semifinal 2 tahun setelahnya. Namun, kekecewaan tak boleh terlalu lama. Pasalnya, setelah ini, agenda berikut bagi timnas senior Indonesia pun sudah menanti, yakni laga-laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret. Ya, timnas Indonesia akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi tuan rumah Australia pada 20 Maret 2025. Kedua tim bermain imbang 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian Garuda akan menjamu Bahrain di tanah air, tepatnya pada 25 Maret 2025. Pertandingan sebelumnya di Rifa berakhir seri 2-2 dalam laga yang berlangsung cukup kontroversial. Sementara itu di level kategori usia, timnas U20 akan menghadapi ronde laga kualifikasi Piala Asia U23 2026 tepatnya pada 6 sampai dengan 23 Februari 2025. Sementara itu, timnas putri akan menghadapi laga uji coba kontra Lebanon pada awal Januari, tepatnya pada tanggal 5 atau 7 Januari 2025 dan menghadapi FIFA Matchday Putri pada 17 sampai dengan 26 Februari 2025 dan 31 Maret sampai dengan 8 April 2025. Dengan sederet kompetisi dan aktivitas yang akan dijalani oleh timnas Indonesia, tentu kita harus ikut kompak untuk juga memberikan dukungan kepada skuad Merah Putih demi Garuda di dada. Momen penting timnas Indonesia sepanjang turnamen. Pertama, debut pemain muda. Pedih memang, tapi apa mau dikata? Sejak digulirkan pertama kali pada 1996, timnas Indonesia kembali harus gigit jari lantaran tak pernah juara. Piala AFF 2024 sendiri berakhir getir. Akan dikenang sebagai candra di muka, sejumlah pemain muda melakoni debut di level senior. Sebagian besar adalah pemain yang masih sangat rata-rata berusia 20,9 tahun. Doni Tripamungkas, Kade Arel, Victor Detan, Kakang Rudianto, Arkan Kakak, Cahyo Supriyadi, serta Rehan Hana merupakan talenta-talenta muda mendapatkan kepercayaan untuk unjuk gigi di Piala AFF 2024 ini. Namun memang jam terbang tak bisa berbohong. Meski ditopang oleh pemain-pemain senior yang masih berusia muda macam Asnawi, Arhan, Hoki Caraka, Ferrari, dan Rafael Strike, namun armada Sintayong tak bisa mengimbangi permainan pesaing di grup B ini. Kedua, minimnya persiapan. Dibandingkan lawan, katakanlah timnas Vietnam, persiapan timnas Indonesia memang terbilang mepet. PSSI memastikan menurunkan pemain muda ke Piala AFF 2024 pada awal November. Alasannya agar terjadi regenerasi dan pemain muda punya jam terbang serta dapat pengalaman. Yang menargetkan bisa melangkah sampai ke final. Dari mulai penentuan pemain hingga pemusatan latihan atau TC di Bali, lalu terbang ke Myanmar guna melakoni laga pertama pada 9 Desember. Persiapan Indonesia bisa dibilang hanya seumur jagung. Namun berharap ada kejutan. Timnas Indonesia malah harus tersingkir di kandang sendiri. Ketiga, keluhkan jadwal. Sintayong mengeluhkan jadwal padat di fase grup Piala AFF 2024 ini. Juru taktik asal Korea Selatan itu bahkan sampai meminta AFF untuk memikirkan jadwal mengingat sangat berdampak kepada kebugaran pemain. Alih-alih direspon AFF, Sintayong malah mendapatkan teguran dari Ketum PSSI Erick Thohir.
di mana mantan presiden Inter Milan ini menjadikan kompetisi liga-liga di Eropa sebagai contohnya, termasuk tim-tim yang bermain di Liga Champions. Memang ya semua format melelahkan ya, kalau kita lihat di kompetisi Eropa, mereka main di liganya, habis itu main di Champions League-nya, di tengah kompetisi. Begitulah kata Erick Thohir. Media Amerika viralkan kartu merah Muhammad Ferrari. Skuad Garuda memang harus takluk dari Filipina dengan skor 0-1 pada matchday terakhir grup B Piala AFF di Stadion Manahan. Hasil ini pun membawa The Azkar lolos ke semifinal turnamen 2 tahun antar negara Asia Tenggara tersebut untuk pertama kalinya sejak 2018. Sementara itu dalam laga ini terjadi insiden Muhammad Ferrari di kartu merah pada menit ke-42, yakni usai terlibat duel fisik di dalam kotak penalti dengan Amani Aguinaldo. Awalnya, Aguinaldo yang lebih dulu mengawal ketat tubuh Ferrari dari belakang dengan tenaga yang cukup keras. Bahkan, gerakan tangan kapten Filipina itu sampai membuat Ferrari tersungkur ke lapangan dan kapten Garuda itu terpancing emosinya. Rupanya insiden itu pun mendapatkan perhatian dari wasit Koichi Takasaki yang langsung memberikan kartu merah kepada Ferrari dan kartu kuning kepada Aguinaldo. Pada akhirnya tindakan indisipliner Ferrari itu pun membuat publik tanah air kecewa hingga mendapatkan sorotan dari media Amerika Serikat ESPN. Dalam sebuah artikelnya, media Amerika ini mengklaim bahwa tindakan indisipliner Ferrari pun terbukti cukup merugikan skuad Garuda hingga gagal lolos ke semifinal. Kejadian Ferrari terjadi hanya seminggu setelah Marcelino Ferdinand diusir wasit keluar lapangan pada menit ke-69 karena 2 pelanggaran yang terburu-buru dan tidak perlu. Tepatnya saat Marcelino Ferdinand memainkan peran penting dalam hasil imbang mengejutkan timnas Indonesia 3-3 dengan Laos. Dengan melihat 2 kejadian ini yang dilakukan oleh para pemain muda, tentu kontrol emosi dan kebijaksanaan dalam bermain perlu menjadi evaluasi dari pelatih untuk para punggawa Garuda. Beri sanjungan pelatih Filipina yakin pemain muda Indonesia berkembang. Filipina berhasil menikung timnas Indonesia dengan lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Meski begitu, pelatih Filipina Alberto Capelas menolak untuk memberikan saran pada para pemain muda Indonesia. Menurutnya, sudah seharusnya pemain muda berjuang untuk karir mereka. Sehingga naik turun yang dialami pemain muda sudah sepatutnya dialami demi meraih masa depan yang lebih cerah. Saya tidak memberi nasihat untuk tim lain, saya hanya memberikan masukan untuk tim saya. Maaf, mereka adalah pemain muda yang berjuang untuk karir mereka, kata Alberto Capelas usai laga. Di sisi lain, Alberto Capelas mengakui Filipina memang layak untuk meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa meskipun timnas Indonesia diperkuat oleh pemain U22 dengan beberapa di antaranya berkarir di luar negeri, mereka seharusnya mampu mencapai babak 4 besar di Piala AFF 2024 ini. Ia pun kemudian menyoroti potensi tim ini, terutama dengan adanya pemain yang memiliki pengalaman internasional yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam kompetisi tersebut. Lebih dari itu, menurutnya, untuk saat ini penting melakukan penilaian menyeluruh setelah turnamen berakhir, terutama ketika hasil yang diharapkan belum tercapai. Evaluasi ini pun akan membantu tim untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat strategi untuk kompetisi mendatang.